Pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara membuat Israel panas. Tel Aviv telah melayangkan tindakan balasan segera atas pengakuan negara Palestina, termasuk aneksasi tepi barat yang diduduki. Bukan hanya aneksasi, Israel pun tak segan melakukan pembubaran otoritas Palestina sebagai langkah menghalangi pembentukan negara Palestina. Lantas, seperti apa tindakan balasan yang akan diambil Tel Aviv? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pemerintah Israel memberikan reaksi keras atas pengakuan negara Palestina. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir pada Senin 22 September 2025 menuntut tindakan balasan segera, termasuk aneksasi tepi barat yang diduduki. Ben-Gvir mengatakan pihaknya akan segera mengusulkan penerapan kedaulatan di tepi barat ke kabinet yang gagasannya mendapat dukungan luas. Bukan hanya rencana aneksasi yang menguat, Ben-Gvir mengancam penghancuran total otoritas Palestina. Otoritas Palestina telah mengelola sebagian wilayah tepi barat dan bekerja sama dengan Israel dalam hal keamanan di sana. Langkah pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara termasuk Barat membuat pemerintah Tel Aviv bisa mengambil tindakan tambahan. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menegaskan negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן. הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ונמשיך בדרך זו. Menyusul pengakuan negara Palestina, otoritas Israel mengumumkan penutupan jembatan Allenby di perbatasan tepi barat dan Yordania pada Selasa 23 September 2025. Jembatan Allenby menjadi gerbang utama antara tepi barat dan Yordania. Selain itu, penyeberangan ini juga menjadi rute pengiriman bantuan kemanusiaan dari Yordania ke Gaza. Mantan diplomat Israel untuk Amerika Serikat Alon Pinkas mengatakan pihaknya yakin para pemimpin dunia yang mengakui negara Palestina tahu hal tersebut tidak akan mempengaruhi realitas atau berdampak pada situasi di lapangan dalam jangka pendek. Menurutnya, pengakuan negara Palestina bertujuan menciptakan sebuah prinsip yang menyatukan dunia meski dampaknya belum terasa. Tepi barat menjadi senjata Israel untuk mengubur negara Palestina. Netanyahu mengatakan negara Palestina akan menjadi ancaman keamanan bagi Israel. Sejak lama, tepi barat menjadi inti rencana untuk negara masa depan yang hidup berdampingan dengan Israel. Namun, di bawah pemerintahan Tel Aviv saat ini, pembangunan permukiman telah dipercepat dengan dukungan partai-partai yang pro-pemukim untuk mencaplok tepi barat ke Israel. Percepatan pembangunan permukiman di wilayah ini akan membuat solusi dua negara menjadi mustahil. Netanyahu telah menyetujui E1 proyek yang dirancang untuk menghubungkan Male Adumim atau pemukiman besar dekat Yerusalem dengan wilayah Israel lainnya. Jika dibangun, E1 akan membelah tepi barat menjadi dua bagian memisahkannya dari Yerusalem Timur. Pembangunan pemukiman ini juga menghalangi pembentukan negara Palestina yang berkesinambungan. Inisiatif E1 akan menggusur 2.500 penduduk komunitas Badui dari area di mana pembangunan akan berlangsung dan memutus akses mereka ke kota seperti Al-Azariah. Penduduk Palestina di tepi barat mengatakan, pemukiman baru itu tidak hanya mengancam impian penentuan nasib mereka, melainkan juga mengganggu kehidupan mereka dalam berbagai cara. Tepi barat telah terfragmentasi menjadi 3 area sesuai perjanjian Oslo 1993.
Area A berada di bawah kendali otoritas Palestina, area B di bawah kendali gabungan Israel dan otoritas Palestina, sementara area C sepenuhnya berada di bawah kendali militer Israel. Area C kerap digunakan untuk pemukiman Israel, jalan khusus pemukim yang tidak boleh digunakan warga Palestina, dan ditetapkan sebagai tanah negara, zona militer atau cagar alam untuk membatasi pembangunan Palestina. Pengakuan negara Palestina membuat rencana aneksasi resmi pun kian menguat. Sejak Perang Pecah 7 Oktober 2023, Israel telah memperketat kontrol di tepi barat. Pemerintah Israel pun terus membujuk para warganya dengan menggunakan subsidi untuk mendorong mereka pindah ke permukiman baru di tepi barat. Melansir Reuters, total penduduk pemukiman Israel di tepi barat mencapai 500.000 orang. Sejak 2023, jumlah unit perumahan baru yang diajukan juga melebihi total 9 tahun sebelumnya. Pada 2025, pertumbuhan pemukiman tercatat 2 kali lipat dari rekor tertinggi sebelumnya pada 2020. Bukan hanya rencana pembangunan permukiman, Israel juga telah menjaga kendali dan keamanan di tepi barat dengan mengerahkan militernya. Pasukan Tel Aviv itu mengambil kendali sistem jalan, pos pemeriksaan, pembatasan akses, dan gerbang. Selain itu, para pemukim dan warga Palestina di tepi barat juga memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya termasuk air. Pengakuan negara Palestina dinilai menjadi terobosan diplomatik baru. Namun, langkah ini telah memicu amarah Israel dan ancaman aneksasi serta pembubaran otoritas Palestina. Tel Aviv menunjukkan tekad kuat untuk menghalangi berdirinya negara Palestina yang dinilai membahayakan keamanan mereka. Dalam jangka pendek, situasi diperkirakan tetap memanas atau bahkan memburuk dengan respons agresif Israel. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.